Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, berani karena benar, malu karena salah. Keberanian yang muncul dari Yesus karena ia membela yang benar, membela yang seharusnya dikerjakan. Sementara rasa malu yang hadir dalam bacaan pertama dalam kisah Adam dan Hawa karena mereka sudah bersalah, harusnya mereka bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan, mereka lari dari Tuhan. Teksnya sendiri kalau dilanjutkan nanti akan ada pertanyaan dari Tuhan, di manakah engkau? Dan mereka mengatakan, kami bersembunyi karena kami telanjang. Sebuah pernyataan tentang orang yang lari dari Tuhan di atas rasa malu yang menguasai dirinya. Sementara kita sebagai orang beriman sebenarnya kita diundang. Rasa malu itu kan pergulatan batin ya, perasaan pribadi yang amat mungkin muncul di antara orang yang berdosa. Dan seringkali perasaan malu karena berdosa itu adalah jalan menuju pertobatan dan perbaikan diri. Tetapi seringkali orang muncul dalam situasi lebih baik pergi, lebih baik menjauh dari Tuhan karena rasa malu, karena sudah merasa tidak pantas. Nanti dalam peristiwa ketika kita memasuki pekan suci terutama Jumat Agung, kita akan bertemu dengan dua pribadi yang sama sekali bertentangan. Petrus yang meskipun sudah menyelai itu berarti apa? Menyangkal Yesus selama sebanyak 3 kali, punya rasa malu, dan nanti juga ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku selama 3 kali, sebanyak 3 kali, tetapi ia tetap bertahan dan menjadi pribadi yang bahkan diagungkan dalam gereja Katolik. Namanya masih diambil oleh banyak orang sebagai nama baptis, Petrus, dan namanya diabadikan di banyak tempat. Pribadi yang berdosa, merasa malu, tetapi berani mengubah diri. Sementara pribadi yang kedua adalah Yudas Iskariot, yang karena rasa malunya kemudian memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Rasa malu lalu berubah menjadi dosa yang satu ditutupi dengan dosa yang lain. Jatuhnya apa? Ia tidak dikenang sebagai pribadi yang mengikuti Tuhan dengan setia. Bahkan dalam teks mengenai murid-murid yang dipanggil Yesus, dia selalu disebut dan Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Sementara sebenarnya Petrus juga punya pengalaman tadi menyangkal Yesus, tetapi kemudian ia berubah. Demikianlah bacaan hari ini mengundang kita untuk mempertanyakan ke dalam diri kita di masa Prapaskah ini. Mungkin akan muncul rasa malu dalam diri kita karena kita berdosa, terutama karena kita memasuki masa-masa di mana kita ingin bertobat. Anda berpantang, Anda berpuasa, Anda punya waktu untuk hening lebih banyak. Mungkin kita akan malu di hadapan Tuhan, tetapi rasa malu itu semoga tidak berhenti menjadi rasa malu yang menjatuhkan kita, melainkan berlanjut menjadi rasa malu yang mengubah hidup kita masing-masing. Dan yang menarik dari hidup rohani adalah rasa malu itu bukan rasa malu di hadapan orang lain, tapi rasa malu itu seringkali harus muncul dari rasa malu terhadap diri sendiri. Apakah yang aku lakukan sudah benar? Apakah yang aku kerjakan sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah aku sudah berjalan di jalan yang semestinya? Kalau belum, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Itulah gunanya kita memiliki masa Prapaskah, kesempatan di mana kita memasuki batin kita, merenungi diri kita, sehingga akhirnya nanti setelah Paskah
kita diundang untuk datang memperbaiki diri menuju kepada kebaikan. Semoga kita belajar hari ini, apakah ketika kita sadar akan dosa, kita bersembunyi seperti Adam, berhenti pada rasa malu, bersembunyi seperti Yudas Iskariot yang lalu menutupi kesalahannya dengan dosa yang lain. Ataukah kita datang kepada Allah seperti anak yang datang kembali kepada Bapa? Nanti salah satu permenungan yang sangat kuat di masa Prapaskah adalah tentang si anak yang hilang, yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan masih menunggumu pulang. Maka kata-kata yang akan sangat sering kita dengarkan di hari-hari ini adalah, hari ini kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Hari ini kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Semoga kita bisa menjadi seperti si anak hilang yang ketika menyadari bahwa Bapaknya Maha Kasih, ia kembali kepada Bapa. Ia berakhir menjadi pribadi yang dekat dengan Bapaknya, tidak berakhir sebagai pribadi yang hancur dan akhirnya hilang di negeri antah berantah. Semoga kita bertumbuh di dalam kebaikan, maju satu persatu menuju Tuhan, bukan mundur satu persatu menjauh dari Tuhan. Agama kita, ajaran agama kita, cara kita beriman bisa saja hanya menjadi pencitraan, di luaran kelihatan baik, di dalam tidak. Maka pertanyaan mendasar untuk masa Prapaskah ini, bagaimana kita mengoyak hati kita? Masih ingat kan ketika Rabu Abu kata-katanya adalah sobeklah hatimu bukan pakaianmu. Semoga kita mampu merobek-robek hati kita, menyadari kesalahan kita dan bertumbuh dalam kebaikan. Akhirnya saya menutup renungan ini dengan mengatakan, merasa berdosa adalah tanda bahwa hati kita masih hidup dan peka terhadap sapaan Tuhan. Jangan berhenti pada rasa malu, tetapi melangkahlah maju menuju pertobatan, dan kita yakin Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Ia menantikan kita pulang. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.